warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathul Husna Soleha dari program studi pendidikan agama Islam UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan salah satu KD yang ada di kelas 9, yaitu KD 11 mengenai ketentuan kurban dan akikah. Nah, adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Dr. Haji Mukhlis MAG. Nah, langsung saja berlanjut ke materi. Adapun peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan itu dimulai dari pengertian, hukum, ketentuan hewan, waktu dan tempat, keutamaan berkurban, niat akikah, hingga kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, materi pertama terkait pengertian kurban dan akikah. Kurban merupakan suatu prosesi penyembelihan hewan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan pada waktu dan syarat tertentu. Nah, kemudian akikah. Akikah merupakan suatu acara pemotongan hewan yang dibarengi dengan memotong rambut bayi yang baru lahir. Adapun akikah ini bertujuan untuk sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya sang bayi. Kemudian berlanjut kepada hukum kurban dan akikah. Adapun hukum dalam melaksanakan ibadah kurban terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat hukumnya wajib dan ada pula yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Adapun dasar dari penetapan hukum ini terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, adapun ulama yang berpendapat bahwa kurban ini hukumnya wajib, mereka memandang bahwa ibadah kurban ini dibarengi dengan perintah sholat, sehingga ibadah kurban sama hukumnya dengan perintah sholat, yaitu wajib. Adapun ulama yang menganggap bahwa ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad, dikarenakan ibadah kurban merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, yang dimana tentu tidak semua kita memiliki kelebihan harta untuk melakukan ibadah ini. Nah, perbedaannya dengan akikah. Hukum dalam melaksanakan akikah, para ulama bersepakat hukumnya ialah sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW yang meminta Fatimah untuk menyembelih hewan akikah pada saat kelahiran cucu-cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian beralih kepada ketentuan hewan. Adapun ketentuan hewan untuk kurban yaitu 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi, kerbau maupun unta berlaku untuk 7 orang. Dan pada saat penyembelihan hewan kurban disunahkan untuk dibagikan dagingnya ketika telah sebelum dimasak atau masih mentah. Nah, adapun ketentuan hewan untuk akikah, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lahirnya seorang anak laki-laki maka disunahkan menyembelih 2 ekor kambing, dan lahirnya seorang anak perempuan maka menyembelih 1 ekor kambing. Adapun daging dari hewan akikah dibagikan ketika daging telah matang. Nah, adapun ketentuan hewan yang baik untuk disembelih pada saat kurban maupun akikah ialah tentu memilih hewan yang terbaik yang dijadikan kurban maupun akikah. Kemudian jenisnya yaitu onta, sapi, dan kambing. Nah, adapun terkait usianya yaitu musinnah, yang maksudnya adalah asani. Adapun asani dari unta ialah genap berusia 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi genap berumur 2 tahun masuk tahun ke-3, dan kambing genap berumur 1 tahun masuk tahun ke-2.
Nah, kemudian syarat terakhir dari hewan yang bisa dijadikan kurban dan akikah ialah tidak cacat dan tidak terlalu kurus. Nah, beralih pada materi selanjutnya terkait waktu dan tempat pelaksanaan ibadah kurban dan akikah. Dalam pelaksanaan ibadah kurban, waktunya ialah setelah selesai menunaikan sholat sunnah Idul Adha hingga terbenamnya matahari pada hari ketiga hari tasyrik, yaitu jangka waktu dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 hingga 13. Nah, adapun tempatnya, Rasulullah mencontohkan untuk melaksanakan ibadah kurban di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Namun, jika tidak memungkinkan, maka boleh dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang sesuai. Nah, kemudian waktu penyembelihan bina hewan akikah. Nah, afdolnya disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak tersebut atau hari ke-14 maupun hari ke-21. Namun apabila orang tua si anak belum juga memiliki rezeki yang cukup untuk melakukan akikah, maka boleh dilakukan kapan saja sampai sebelum anak tersebut balik. Nah, adapun tempatnya tidak mesti dilakukan di tempat kelahiran anak. Maksudnya, jika di tempat kelahiran anak tersebut harga kambing cukup mahal, maka boleh disembelih di tempat keluarganya yang harga kambingnya cukup murah, sehingga memudahkannya untuk melakukan ibadah akikah ini. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu terkait keutamaan kurban. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah kurban menyangkut ibadah harta, yaitu yang berkaitan dengan harta, sehingga tentu tidak semua orang bisa menyisihkan hartanya untuk melakukan ibadah ini. Adapun janji Allah bagi orang-orang yang mampu menyisihkan atau mampu melaksanakan ibadah kurban ini ialah dijanjikan dengan pahala yang besar kelak, sehingga setiap orang yang melaksanakan ibadah kurban tentu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan niat akikah. Niat dalam melakukan akikah yaitu dilakukan ketika menyembelih hewan akikah tersebut. Jika niat dilakukan sebelum menyembelih, maka wajib dilakukan ketika saat menyembelih hewan tersebut. Adapun niatnya ialah sebagai rasa syukur atas kelahiran sang anak dengan harapan anak tersebut mampu atau bisa membawa keberkahan bagi keluarganya. Nah, kemudian materi terakhir terkait kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa orang tua merupakan madrasatul ula bagi anak, khususnya seorang ibu. Artinya madrasah pertama atau pembelajaran pertama yang didapatkan oleh anak ialah kepada orang tuanya, di mana orang tua berkewajiban mendidik anaknya baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah, tentu yang paling utama ialah mendidik dalam ilmu agama. Adapun materi yang paling penting atau yang paling utama diajarkan kepada anak ialah terkait tentang toharoh, sholat, dan puasa. Hal ini disebabkan karena toharoh merupakan kunci utama dari segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika toharohnya telah benar, maka kemudian baru dilanjutkan kepada kitab bab sholat dan puasa hingga seterusnya. Nah, setelah itu baru diajarkan tentang ilmu-ilmu dunia yang dapat menunjang kehidupan anak tersebut. Mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada saran atau pertanyaan, bisa disampaikan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.